Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini masih berbagi lagi ya seputaran gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Yang ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya. Dan kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan maupun ahli herbal ya. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety dengan begitu banyaknya sensasi ya teman-teman ya. Langsung saja pertanyaan dari akunnya Sayyid Abdillah Aziz ya. Mas berobat di spesialis apa sampai baikan? Oke teman-teman ya, saya berobat ke dokter spesialis, hanya ke dokter spesialis dalam ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan ke dokter umum gitu ya, berganti-ganti dokter gitu ya teman-teman ya, dan sampai ke dokter spesialis dalam. Itu dokter spesialis dalam itu saya ada 2 kali ya. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah itu sekitar 2 mingguan ya. Terus saya nggak rutin lagi, tetap masih banyak sensasinya, masih banyak yang saya rasakan, masih banyak keluhan ya, berbagai macam sensasi ya teman-teman ya. Dan saya mencoba kunjungi lagi dokter spesialis dalam yang lain lagi gitu ya teman-teman. Nah, dan disitulah saya itu berobat ke dokter spesialis dalam yang kedua itu. Saya berobat rutin dengan kontrol rutin ya. Yang pertama itu saya seminggu sekali itu kontrol ya. Setelah kalau nggak salah itu kurang lebih 1,5 bulan itu saya itu 2 minggu sekali ya teman-teman ya. Setelah 2 minggu sekali kontrolnya, saya itu memasuki bulan ketiga itu saya kontrolnya itu sebulan sekali dengan dikasih obat dari dokter spesialis dalam itu juga untuk 1 bulan gitu ya. Dan setelah 1 bulan itu saya kontrol lagi sampai dengan kurang lebih ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya, sudah agak lupa ya, 9 bulanan sampai dengan 10 bulan ya teman-teman ya. Dari pertama saya berobat ke dokter spesialis dalam itu untuk mengobati karena saya itu juga ada radang lambungnya ya teman-teman ya, saya ada GERD gitu ya. Terus ya asam lambungnya kacau lah gitu ya teman-teman ya. Dan disitulah saya dikasih berbagai macam obat-obat dari dokter ya, tentunya sudah dengan pengawasan dari dokter spesialis dalam itu ya teman-teman, obat yang dikonsumsi oleh saya. Jadi begitu banyaknya obat macamnya itu banyak sekali teman-teman. Jadi kalau untuk kontrol waktu pertama itu ya untuk 1 minggu gitu ya dengan berbagai macam obat ya, dari setelah kalau nggak salah itu 1,5 bulan sampai 2 bulan itu mulai kurang lagi obatnya ya teman-teman, mulai kurang lagi sampai dengan memasuki 9 sampai dengan 8 sampai dengan 9 bulan itu saya sudah minum hanya 1 macam obat saja ya teman-teman. Dan alhamdulillah di masuk ke bulan 9 kalau nggak salah ya, di 9 bulan ya saya berobat ke dokter spesialis dalam itu, saya itu sudah, menurut saya itu kondisinya sudah membaik untuk sensasi-sensasi fisik ya teman-teman. Tapi untuk rasa apa namanya, ketakutan-ketakutan itu memang masih ada, tapi sudah tidak seperti yang awal-awal gitu ya. Karena kalau awal-awal itu kan saya juga rasa ketakutannya itu bermacam-macam teman-teman ya, bermacam-macam dari apa namanya, ketakutan sensasi yang muncul, terus ketakutan-ketakutan yang nggak jelas gitu ya, dengar kabar-kabar yang kurang enak, dengar kabar, oh ya pokoknya sensasi di pikiran lah ya teman-teman, itu memang belum sepenuhnya hilang ya teman-teman ya. Tapi untuk sensasi fisik ya saya apa namanya, berobat ke dokter spesialis dalam itu, menurut saya itu ya sudah banyak sekali kemajuan ya. Tapi ya memang untuk obat yang dikasih oleh dokter itu juga saya itu juga nggak ini ya teman-teman, nggak apa namanya, nggak full saya mengandalkan obat itu, karena saya juga pada saat saya mengkonsumsi obat dari dokter spesialis dalam itu juga saya itu sambil menerapkan 3P ya, 3P ya, artinya dari pola makannya juga saya tetap jaga ya, saya atur ya teman-teman ya, saya jaga. Terus untuk pola hidup sehatnya, pola hidup ya teman-teman ya, dari mulai bangun pagi, olahraga, istirahat cukup, tidak begadang, itu saya juga jaga ya, saya perbaiki ya teman-teman ya. Terus yang ketiga itu dari pola pikirnya, dan ini memang bertahap. Waktu awal-awal itu saya berjalan bareng 3 itu memang kurang fokus ya teman-teman ya.
Jadi saya fokuskan di pertama itu di pola makan ya teman-teman. Di pola makan saya coba awal-awalnya saya memang kaget ya, karena saya disarankan oleh dokter itu banyak sekali pantangan yang harus saya pantang dari makanan-makanan itu ya teman-teman ya, banyak sekali gitu, sampai bingung saya harus makan apa kalau seperti ini gitu ya. Tapi dengan kemauan waktu itu, kemauan saya yang benar-benar saya pingin sembuh gitu ya, dengan begitu banyaknya sensasi, saya tetap ini jalani ya teman-teman ya. Kalaupun saya itu harus makan nasi putih dengan rebusan apa kalau memang itu menuju bisa membaik gitu ya, ya saya lakukan ya teman-teman ya. Dan itu saya cukup lama untuk menjaga masalah makanannya, itu saya cukup lama ya. Jadi untuk makanan-makanan yang enak-enak gitu ya, enak-enak, gurih-gurih, yang banyak sekali itu jajanan-jajanan yang tadinya saya seneng gitu ya teman-teman, saya sudah hindari itu teman-teman. Saya sudah rasanya itu untuk makanan enak, kepingin untuk makan makanan yang enak, jajan-jajan di luar itu saya sudah tidak ada kepinginan lagi, karena kepinginannya saya itu hanya pingin sembuh gitu ya, pingin sembuh, pingin membaik ya. Jadi dari situlah saya punya tekad ya, artinya walaupun saya itu makan harus seperti ini gitu ya, ngadem gitu ya, seperti tidak ada rasanya gitu ya. Kalau bumbu-bumbunya aja kan cuma pakai garam saja, kadang pakai garam, ada gula sedikit gitu ya, kadang pakai kaldu juga, saya kaldu jamur itu juga nggak sering ya teman-teman ya. Itu saya cukup lama ya, dan makanan-makanan apa saja yang saya pantang itu saya sudah bagikan di video-video sebelumnya ya teman-teman ya. Dan ini memang tidak instan ya, jadi bukan berarti dengan kita sudah berobat ke dokter spesialis dalam atau ke dokter-dokter yang lain, terus kita dikasih obat gitu ya, itu kondisinya langsung membaik gitu dalam hitungan minggu atau bulan saja gitu ya teman-teman ya, karena saya juga cukup lama ya. Itu saya itu di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu menurut saya itu juga seperti belum ada perubahan yang signifikan gitu ya, tapi saya tetap yakin saja ini pasti gangguan asam lambung dan GERD saya serta gangguan kecemasan saya, itu saya yakin itu akan membaik ya teman-teman ya. Dan dalam proses perjalanannya itu saya juga mengalami naik turun ya, naik turun kondisi dari gangguan asam lambung GERD saya ya. Jadi mengalami yang di fase sudah membaik terus drop lagi, sudah membaik terus drop lagi, itu saya mengalami, dan itu juga cukup bikin saya itu pusing, bikin saya itu stres juga ya teman-teman ya. Tapi yakinlah teman-teman ya, apapun yang sekarang teman-teman rasakan, kalau memang teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter ya, tidak ada penyakit-penyakit yang lain gitu ya, dan itu murni karena gangguan asam lambung saja. Bahkan ada juga yang gangguan asam lambungnya itu karena faktor pikiran gitu ya teman-teman ya, karena terlalu banyak berpikir yang berpikir yang banyak gitu ya, dan berpikir yang seperti nggak jelas gitu ya. Nggak jelas artinya itu berpikir yang bikin kita itu semakin ruwet gitu. Contoh misalkan kita selalu memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi karena ketakutan, karena kecemasan. Contoh memikirkan ketika kita mau aktivitas, kita mau mikir, wah nanti gimana ya di sana, oh nanti gimana ya. Terus saya dulu juga orangnya yang yang menurut saya itu ya selalu pinginnya itu sempurna ya teman-teman ya, pinginnya sempurna dalam segala hal ya, artinya dalam mengerjakan pekerjaan juga itu harus sempurna dan hasilnya juga harus bagus gitu ya teman-teman ya. Dan dari pola pikir seperti itulah saya juga mengalami akhirnya gangguan kecemasan. Jadi bukan hanya gangguan di lambung secara fisik ya, secara organik gitu ya, saya juga mengalami gangguan kecemasan ya teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman yang hanya mengalami gangguan kecemasan yang berefek ke gangguan asam lambung gitu ya, juga ada juga ya teman-teman ya. Tapi intinya sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan mungkin saya juga hampir sama ya sama teman-teman ya, apa yang saya rasakan. Begitu banyaknya sensasi itu saya itu merasakan ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Sering sekali saya bahas di video-video sebelumnya, kalau sensasi-sensasi yang saya rasakan itu benar-benar cukup melelahkan gitu ya. Selain melelahkan fisik, juga melelahkan pikiran ya teman-teman ya. Tapi yakin teman-teman ya, insya Allah juga teman-teman juga nanti akan membaik ya. Ini gangguan asam lambung GERD dan anxiety ini butuh kesabaran ya.
ini butuh proses dalam kita menuju membaik dan sembuh gitu. Tidak semata-mata kita sudah menjalankan 3P saja, terus kita sudah minum obat, terus nanti sembuh gitu ya. Ini banyak sekali proses yang harus kita hadapi, termasuk dari pola-pola yang kita jalani itu ya, dari pola makan, pola hidup sehat, terus pola pikir, pola sifat juga ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa berpikir positif dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, ini juga perlu ya teman-teman, perlu kita latih gitu ya. Awalnya dulu saya juga nggak bisa ya teman-teman. Tetap semua orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini pasti kebanyakan itu akan pingin segera sembuh. Itu yakin, saya yakin itu. Semua orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety pasti ingin segera sembuh. Saya pun dulu seperti itu, tapi memang pada kenyataannya gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu perlu proses ya. Ada yang ya baru sebentar, artinya sebentar itu nggak sampai bertahun-tahun itu sudah sembuh juga ada ya. Terus ada yang sampai bertahun-tahun katanya belum sembuh juga ada ya teman-teman. Jadi untuk sembuhnya dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini masing-masing orang juga berbeda ya teman-teman ya, berbeda lamanya ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat gitu, teman-teman itu nggak usah berpatokan yang apa namanya, oh kok dia itu lama sekali, waduh gimana ini nanti kalau lama, nanti masa depan saya itu gimana, nanti nasib keluarga saya gimana, nanti nasib saya gimana, saya masih muda atau yang sudah berkeluarga, nanti anak-anak saya bagaimana. Jangan berpikir ke situ ya teman-teman. Teman-teman tetap konsentrasi atau tetap fokus kepada pemulihan atau penyembuhan ya teman-teman. Yang pertama adalah ketika teman-teman belum memeriksakan diri ke dokter, cobalah periksalah yang komplit ya teman-teman, yang komplit. Dari situlah nanti kita itu tahu ya gangguan apa saja yang ada di dalam diri kita gitu ya, atau badan kita gitu. Jadi apa saja sih gitu, apa sakit apa saja sih. Kalau memang sakitnya hanya asam lambung, GERD dan anxiety gitu ya teman-teman, insya Allah juga nanti perlahan-lahan juga akan mulai membaik dan sembuh. Intinya tetap semangat ya, ikutin saran-saran dari orang yang memang sudah pernah mengalaminya ya teman-teman. Memang kondisinya bisa berbeda-beda ya antara saya dan teman-teman, karena tingkat sakitnya juga bisa berbeda gitu ya. Ada yang levelnya masih ringan, ada levelnya yang sudah berat gitu ya teman-teman ya. Dan disinilah penting sekali kenapa teman-teman yang belum memeriksakan diri ke dokter, periksa ya teman-teman ya, yang komplit gitu ya. Jadi nanti tahu, jadi nanti paham. Jadi dari jenis gangguan apa sih yang saya alami, sakit apa sih yang saya alami gitu ya teman-teman ya. Terus kondisinya sudah seperti apa, nah itu nanti teman-teman itu tahu. Dari situlah nanti teman-teman itu mulai pahami ya, coba pahami gangguan yang teman-teman rasakan itu meliputi apa saja. Dan dari situlah teman-teman belajar lagi memahami. Contoh misalkan bagaimana sih saya harus mulai memperbaiki 3P-nya, harus mulai memperbaiki pola hidupnya, harus memperbaiki pola pikirnya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Nanti teman-teman juga akan menemukan caranya sendiri. Memang ya teman-teman ya, apa yang saya rasakan dulu memang juga sama dengan teman-teman. Artinya kapan sih ini sembuhnya, kapan sih ini normalnya, kapan sih saya bisa membaiknya lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman jangan takut kalau teman-teman itu harus periksa ke dokter, nanti malah makan obat ini, obat itu dan sebagainya, nanti efek sampingnya, efek ininya gimana gitu. Jangan terlalu berpikiran ke situ, karena menurut saya ya, kalau memang kita perlu dibantu dengan obat untuk gangguan asam lambungnya contoh, atau dari gangguan-gangguan yang lainnya ya, kenapa harus takut gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut untuk memeriksakan diri ke dokter ya, untuk bisa kita itu tahu ya sebenarnya apa saja sih yang kita alami gitu ya, atau sakit apa saja yang sekarang kita alami gitu ya teman-teman ya. Dan disitulah nanti teman-teman itu mulai menata lagi pola makannya ya, pola hidupnya ya, pola pikirnya ya teman-teman ya. Pola pikir tentunya pola pikir dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Karena untuk orang-orang yang punya gangguan kecemasan ya, terutama biasanya kalau untuk orang yang mengalami gangguan asam lambung biasanya disertai dengan kecemasan ya. Pasti ketika muncul sensasi satu dua muncul itu selalu diikuti dengan kecemasan gitu ya. Sensasi muncul menimbulkan cemas ya. Bahkan saat tidak ada sensasi muncul, tiba-tiba itu cemasnya kita itu datang entah tahu dari mana, itu menyebabkan sensasi
fisik timbul gitu ya teman-teman, dan itu akan berputar di situ terus. Makanya dari situ coba mulai dipisah dulu ya teman-teman. Ketika ada sensasi fisik muncul, cobalah kita tetap tenang, kita hadapi ya teman-teman ya, kita hadapi, kita jalani. Dan harus sadar kita ya bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini berproses dalam menuju kita itu membaik dan sembuh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu, sudah mau maghrib ya, nanti insya Allah bisa disambung lagi ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya, apapun yang teman-teman lakukan, kalau memang itu membuat teman-teman bisa bikin tenang, bisa bikin bahagia ya, itu juga membantu ya. Contoh dari hobi-hobi teman-teman ya, atau kesenangan apapun yang teman-teman dulu pernah ada gitu ya, diingat-ingat lagi apa yang bikin senang, mungkin jalan-jalan, atau mungkin punya hobi ngerawat ikan, atau melukis, ataupun apa namanya, apa sajalah ya teman-teman, atau bercocok tanam gitu, coba lakukan walaupun dalam keadaan kita masih ada sensasinya. Dari situlah nanti teman-teman itu sensasi-sensasi itu mulai teralihkan ya teman-teman ya, walaupun tetap masih ada yang muncul ya, tapi minimal bisa teralihkan. Karena kalau tidak ada aktivitas, nanti teman-teman akan berpikirnya ke sensasi-sensasi yang muncul ya teman-teman. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Insya Allah gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini juga teman-teman nantinya juga akan membaik dan sembuh ya. Saya doakan ya, semoga apa yang sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini, dan tetap bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini. Oke, sekian dulu. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.